Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bimardatillahi subhanahu wa ta'ala, hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi, wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa li jami'i masyayikhina, wa liman 'allamana, wa liman ahsana ilaina, wa liman lahu haqqun 'alaina minal muslimin wal muslimat, wa biniyatil futuh wal munuh wal rusuh wa salahil jasadi wal ruh, wa biniyati husnil khatimah wa salahil aqibah ma'al lutfi wal afiyah, wa li jami'i saddah syafi'iyah wa sufiyah min masyarikil ardi ila magharibiha bahriha wa barriha, wa khususan li muallifi hadhil kutub. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Amin. Kita mulai dengan kitab Minhajul Abidin. Masih kita lanjutkan kepada aqabah yang ketiga, aqabah awa'iq, tentang rintangan-rintangan. Bahwa yang pertama itu adalah dunia. Yang lalu sudah disampaikan bahwasannya dunia itu sulit digabungkan, bukan sama sekali nggak bisa, tapi kalau digabungkan bisa, tapi pasti akan mengganggu lah. Akan mengganggu akhirat. Karena dunia akan membuat seseorang itu sibuk. Di sini bahasanya membimbangkan, yang menyibukkan. Nah, ini kita lanjutkan. Nah. Adapun membimbangkan akan dia pada zahirnya. Dunia itu bisa menyibukkan kita pada zahir kita. Maka sanya telah riwayat daripada Abi Darda, Sayyiduna Abu Darda radhiyallahu anhu, katanya, kata Sayyiduna Abu Darda, telah aku qasad bahwa aku hendak menghimpunkan antara ibadah dan berniaga. Beliau hendak menyatukan ibadah iya, niaga juga iya. Maka tiada berhimpun keduanya, gak bisa keduanya berhimpun. Maka aku berhadap atas ibadah dan aku tinggalkan tijarah, yakni berniaga. Ini ngajinya sampai selesai. Jangan sampai habis ini udahlah sholat aja, tak usah jualan. Nah, dan daripada Umar radhiyallahu anhu, dan daripada Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu, bahwasannya berkata, iya, jikalau ada keduanya, yakni dunia dan akhirat berhimpun keduanya bagi seorang yang lain daripada aku, niscaya berhimpun keduanya bagiku, bagi barang yang diberi Allah Ta'ala akan daku daripada kuat dan lembut. Nah, jadi kata Sayyiduna Umar, kalaulah bisa terhimpun dunia dan akhirat itu pada diri orang selain aku, pasti di aku juga akan terhimpun. Nah, menghimpunkan antara kuat dan lembut. Maka apabila adalah khabar yang demikian itu, maka aku pilih akan yang kekal dan aku buangkan yang fani. Fani itu artinya binasa. Jadi kalau seandainya kalau bahasa kita itu fana ya, jadinya fana, binasa, al-fana'u.
Kalau seandainya memang kabarnya seperti itu, artinya nggak bisa untuk menghimpunkan keduanya. Ya udah dipilih itu yang memang kekal abadi. Adapun yang binasa dibuang. Tapi begini, jangan artinya terus berarti nggak boleh usaha. Sahabat kita lihat usaha. Sayyidina Umar usaha. Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu pedagang. Sayyidina Urwah al-Bariki itu pedagang. Bahkan ya banyak daripada sahabat-sahabat yang memang dijamin masuk surga itu juga berdagang. Artinya berdagangnya itu udah tak ada niat dunianya. Bekerjanya itu tidak ada niat dunianya. Mereka itu kalau seandainya dihadapkan harus milih, pasti akan milih akhirat. Tapi yang namanya di dunia, ya pasti bikin amal duniawi. Tapi nilainya tetap ukhrawi. Karena nanti di hadis yang lain dikatakan, kam min amalin, berapa banyak amal itu, yatasawwaru bisuratid dunia, dia itu rupanya rupa amal dunia, wa yusabu sawabul akhirah, tapi dia dibalas dengan balasan akhirat. Jadi nampaknya itu tukang apa lagi, tukang bengkel, tukang las, pedagang di pajak, itu kan semua kerjanya kesannya gambarnya gambar dunia. Tapi ada orang yang menjadikan semua itu ibadah. Jadi dia mau dapat rezeki mau tidak, dia akan tetap kerja. Kenapa? Karena Allah dan Nabi suruh kerja. Karena Allah dan Nabi suruh berusaha untuk mencari nafkah. Maka dia buat seperti itu. Nah, tapi ketika sudah dihadapkan dengan pilihan antara dunia akhirat, pasti pilihnya akhirat. Baginda Nabi SAW pernah bilang begini, akhiru ashabi dukhulan ilal jannah au kama qala. Sahabatku yang paling terakhir masuk surga, Abdurrahman bin Auf, adalah Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Karena kayanya luar biasa. Jadi kata Nabi, sahabatku yang paling akhir masuk surga adalah Abdurrahman bin Auf. Kabar buruk, kabar baik? Kabar baik. Kenapa? Karena pasti masuk surga. Itu. Karena pasti masuk surga walaupun telat. Kita nggak ada kabar begitu. Ini kabar baik di satu sisi, tapi kelas sahabat itu bukan yang penting masuk surga, tapi pingin cepat-cepat ketemu Rasul di surga kan gitu. Maka ketika mendengar itu Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu jadi gelisah, lah kok aku terakhir gitu. Lihat, ketika sudah dihadapkan antara dunia, kekayaan itu dunia, surga itu akhirat, maka beliau berpikir gimana supaya aku nggak jadi orang kaya lagi. Kan gitu. Duh, bingung nih kok jadi terakhir masuk surga. Kita kalau gitu aja udah seneng gitu ya. Alhamdulillah, nanti masuk surga. Kelas sahabat nggak gitu, pingin cepet-cepet masuk surga. Maka saat itu Sayyidina Abdurrahman bin Auf diriwayatkan itu mau menghabiskan hartanya. Kebetulan pada saat itu di kota Madinah terjadi gagal panen kurma. Kurmanya pada busuk di pohon, kurang lebih begitu. Maka Sayyidina Abdurrahman bin Auf berkata kepada seluruh petani kurma, jual kurma busuk kalian kepadaku, aku akan beli dengan harga kurma bagus. Wah, semua lah datang, orang tak ada yang mau. Semua datang, dibeli dengan harga kurma bagus. Habis uangnya untuk beli kurma busuk. Lumbungnya penuh dengan kurma busuk, uangnya habis. Saat itu dia agak tenang. Alhamdulillah, udah nggak jadi orang kaya. Mudah-mudahan bisa agak lebih cepat masuk surga. Tapi ternyata di waktu yang bersamaan di Mesir kena wabah kayak COVID begitu. Banyak orang terjangkit wabah tadi itu. Diobati nggak sehat, diobati nggak sehat. Ternyata setelah dicoba-coba, obatnya adalah makan kurma yang busuk di pohon. Jarang pula di sana ada kurma busuk di pohon. Kurang lebih gitu lah. Pokoknya kurma busuk. Nah, akhirnya bingung nih nyarinya di mana. Maka diutuslah utusan dari Mesir. Disuruhlah cari kurma busuk di Madinah. Kisah yang sampai ke saya, beli dengan harga 2 kali lipat kurma bagus. Pergi ke Madinah dicari, tak ada. Kata petani, nggak punya, kurma udah habis. Di mana kurma busuk? Semuanya diborong sama Abdurrahman bin Auf.
Datang ke sana, dibeli semua, kosong lumbungnya, dibayar 2 kali lipat kurma bagus. Sayyidina Abdurrahman bin Auf memang bener lah, kalau udah Nabi bilang pasti terjadi. Kalau katanya lambat masuk surga karena kaya, nggak akan miskin. Susah betul beliau mau jadi orang miskin. Kita mau jadi orang kaya susah. Beliau mau miskin tak jadi-jadi. Jadi kalau takdir kita Pak udah jadi orang kaya, pasti kaya itu. Kalau takdir kita jadi orang miskin, usaha kayak apapun ya miskin. Jadi makanya udah nikmati ridho saja dengan ketentuan. Nah, rezeki kalau nanti kita bahas di sini ya di dalam kitab Minhajul Abidin, rezeki itu adalah memang sesuatu yang sudah maksum atau makdur, yang sudah ditetapin bagiannya sekian, udah nggak akan berubah lagi itu. Jadi mau usaha kayak apapun, nah, itu sahabat, walaupun dia kerja, walaupun punya uang, nggak akan sampai itu membuat dia tersibukkan daripada dunia. Sayyidina Umar bin Khattab ketika sholat, sebelumnya dia lagi nengok-nengok kebun kurma atau kebun anggurnya. Tengok sana, tengok sini. Ada beberapa anggur yang subur, ada beberapa yang agak rusak buahnya. Sholat, Allahu Akbar, masuk di dalam sholatnya. Terpikir-pikir kenapa yang di situ tak bagus, yang sana bagus, mungkin kurang pupuk, mungkin kurang air. Habis salam jumpai Rasul, ya Rasul, kebun anggurku semuanya kuinfakkan fisabilillah. Kenapa? Terganggu sholatku gara-gara itu. Nah itu makanya mereka usaha tuh nggak sampai dunianya mengganggu. Kalau kita kan memang tak bisa menghimpun. Kalau terhimpun pasti ibadahnya rusak. Mereka begitu ibadahnya rusak langsung ditinggalkan. Begitu akhiratnya terancam mereka langsung tinggalkan dunia. Nah, kalau udah sampai setingkat itu baru. Nah, baru namanya dunia tidak mengganggu akhirat. Kalaupun terganggu langsung sadar, langsung tinggalkan. Nah, yakni aku ambil akan akhirat yang kekal, aku tinggalkan dunia yang fana. Dan adapun yang membimbangkan bagi hati, dan yaitu batil atau batal, karena tempat berkehendak bagi barang yang diriwayat daripada Nabi, karena tempat berkehendak. Bagi barang yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya bersabda ia, man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyahu fa athiru ma yabqa ala ma yafna. Artinya, barang siapa kasih akan dunianya, memberi mudarat dengan akhiratnya. Dan barang siapa yang kasih akan akhirat, memberi mudarat dengan dunianya. Maka memberi bekas. Memberi bekas. Sebenarnya maka dahulukan, gitu artinya. Maka utamakan. Kan dari fa'athiru, gitu dari isar ya. Isar itu artinya mendahulukan. Maka dahulukanlah, sebenarnya begitu. Di sini maka memberi bekas kamu. Arti maka dahulukanlah oleh kamu barang yang kekal atas barang yang fana. Nah, jadi kata Nabi, orang yang cinta dunia akhiratnya akan tidak terperhatikan, kurang bagus. Dan barang siapa cinta akhirat, biasanya dunianya pun menjadi agak kurang terperhatikan. Tapi nggak apa-apa. Karena kita memang pilih yang kekal daripada yang fana. Nah, maka nyatalah bagimu bahwasannya apabila membimbangkan zahirmu dengan dunia dan batinmu dengan kehendaknya. Jadi yang lalu sudah disampaikan bahwa kalau kita udah cinta dunia, zahir kita sibuk dengan mencarinya, hati kita sibuk dengan menginginkannya. Kan itu. Hati itu kan tempat kehendak. Hendak hati itu dunia saja. Zahir hati sibuk nyari saja. Jadi kalau memang nyatalah bagimu dunia itu membimbangkan, menyibukkan zahirmu dengan dunia dan batinmu dengan berkehendaknya, maka tiada dimudah bagimu ibadah dengan haknya. Jadi nggak bisa beribadah dengan benar kalau udah seperti itu. Berapa banyak orang yang tidak salat berjamaah gara-gara dunia? Mungkin ada di antara kita.
yang tidak salat berjamaah gara-gara dunia. Saya melihat kadang di hari Jumat. Di hari Jumat. Itu kan hari kalau sudah azan ya, kalau sudah azan Jumat, itu haram jual beli. Haram jual beli. Tapi pas saja pula tukang es itu datang anak-anak SD itu. Seharusnya dia bilang nanti habis sholat Jumat, nggak boleh lagi jual beli, haram. Walaupun jual belinya sah, tapi haram kan gitu. Nah, tadi jual beli di situ segala macam. Pas mau bubar dia gitu dari sekolah tuh udah azan mau berangkat, di situlah anak SD itu pada datang. Nah, kecuali kata sebagian ulama kalau sambil jalan kan gitu, kalau sambil jalan dia apa itu boleh. Ini dia jadi terhenti jalannya gara-gara ada yang beli, itu kan nggak boleh. Nah, jadi ini pedagang-pedagang, mohon maaf kalau hari Jumat itu nggak boleh jual beli. Kecuali yang menjual dan yang membeli bukan orang yang wajib Jumat. Wanita. Nah, itu tadi. Ataupun anak-anak. Nah. Kalau yang jualan perempuan, yang beli laki-laki di hari Jumat, itu tetap si perempuannya juga berdosa, bukan laki-lakinya aja. Kenapa? Ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong-menolong dalam dosa dan kemaksiatan jadi. Kita tutup sebentar. Pas azan sampai selesai sholat Jumat. Kalau udah azan Jumat, tutup warung. Nah, mau warung nasi, mau warung apa segala macam. Nah, nanti habis itu baru buka lagi. Tutup sebentar sampai selesai Jumat. Tapi buat begitu. Nah, tapi berapa banyak orang yang meninggalkan itu? Jadi nggak bisa beribadah dengan fokus gara-gara dunia, kan itu. Nah, tapi kalau seandainya dia memang jual untuk yang nggak wajib Jumat, ya perempuan ya silahkan. Itu juga dengan sholat jamaah kita tadi. Banyak yang nggak sholat berjamaah gara-gara itu. Sayyidina Umar terganggu jamaahnya dijual semua dunianya. Bisa diinfakkan semua dunianya. Kita sholat berjamaahnya tidak lagi. Gara-gara dunia. Yang berdagang, yang ini segala macam. Ada sebagian orang bilang, hidup ini ngapain? Nunggu apa hidup? Nunggu mati. Kerja itu nunggu apa? Nunggu masuk waktu sholat. Artinya nunggu masuk waktu sholat, berhenti kerjanya sholat. Selanjut lagi. Ini kalau yang seperti ini kita akui kita kalah sama beberapa orang-orang yang mungkin nisbahnya kepada salafi ataupun jamaah tabligh. Mereka bisa langsung tutup dah. Kalau kita yang sibuk belajar fikih, alah sudah muakadah aja kok. Kita sampai berdosanya kita sholat jamaah kan gitu. Bisa begitu kuat mereka seperti itu. Seharusnya sebenarnya seperti itu. Karena ini kan perdagangan akhirat ya, 27 kali lipat kan gitu. Nah, ini maka gara-gara itu berapa banyak orang yang nggak ikut ngaji gara-gara jualan kan gitu. Nah, pas pula malam Jumat, pas pula di situ mungkin ramainya, atau pas malam Minggu, pas pula di situ ramainya. Ini Mualim Supriyadi, ngaji malam Ahad. Nah, itu lagi ramai-ramainya, itu godaan kuat betul. Padahal Sayyiduna Ka'bul Ahbar itu bilang, lau bada 'alan nasi sawabu majalisil ilmi. Kalau seandainya Allah tampakkan kepada manusia pahala majelis ilmu, pahala hadir ke majelis ilmu, maka orang-orang di pasar akan meninggalkan pasarnya, orang-orang yang sedang berada di bangunan tinggi akan turun meninggalkan bangunan. Kalau seandainya dinampakkan pahala duduk ngaji seperti ini, mau antrian warungnya tuh panjang karena larisnya dia tutup, bentar dia ngaji. Karena besar betul pahala duduk di majelis ilmu. Tapi ketika orang sudah sibuk dengan dunia pasti terganggu. Aduh, bentar lagi. Datang jamaah masbuk. Si mending masbuk. Ini udah tak jamaah sekalian. Datang ngaji udah tinggal doa gitu. Ini maka begitu. Pasti kalau orang yang cinta dunia akan merusak akhiratnya. Nah, mungkin kalau dia cinta akhirat, mungkin secara zahirnya dunianya akan rusak. Lagi rame-ramenya, bentar Bu, azan saya tutup bentar ya. Malah Pak nanggung, tutup bentar. Orang mungkin malas lah aku belanja situ lagi, udah bentar lagi tutupnya. Kan rusak kesannya dunianya. Secara zahirnya, tapi Allah bisa kasih rezeki dari yang lain.
Nah, maka ini hadis Nabi. Dan adapun apabila zuhud, insya Allah